Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah, waj'alna mimman yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanah, wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas shalihin. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, rekan-rekan sekalian, bersyukur kita kepada Allah di malam hari ini kembali kita bermuajahah, bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga pertemuan ini menjadi saksi kelak di akhirat bagi kita semua bahwa kita adalah orang-orang yang berupaya menyempurnakan keislaman sebagai agama yang kita yakini. Salat dan salam kita hadiahkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita, qudwatun hasanah kita. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan ini dirahmati Allah, dimudahkan Allah untuk terus berupaya menyempurnakan sunnah-sunnah baginda Rasul dalam kehidupan kita hingga Allah izinkan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Mengawali kajian malam hari ini, sama-sama kita membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana yang dulu di awal pernah kita sampaikan, bahwa kalau kita berbicara agama Islam, maka kita sedang membicarakan dinul haq, agama yang hak, yang mengatur segala sendi kehidupan manusia. Ya, saya ulangin, yang mengatur segala sendi kehidupan manusia. Maka karena mengatur segala sendi kehidupan manusia, dia bukan hanya sekedar mengatur hubungan antara hamba dengan Allah, tetapi juga dia mengatur hubungan antara makhluk dengan makhluk yang lain. Dan kalau kita berbicara fikih, maka kita akan dihadapkan dengan 4 bab besar. Yang pertama adalah bab ibadah, yang kedua munakahat, yang ketiga hudud, dan yang keempat adalah tentang muamalah. Ibadah, munakahat, hudud, dan muamalah. Berbicara ibadah, alhamdulillah Allah rahmati kita membahasnya dari A sampai Z. Sudah beberapa tahun yang lalu. Alhamdulillah 1 tahun ini kita menyelesaikan bab munakahat. Persis hampir setahun lebih kita membicarakan tentang bab munakahat, tentang pernikahan, pranikah, saat nikah, pasca nikah, sebelum hamil, pas hamil, saat hamil, rumah tangga dalam keadaan di ujung tanduk, bagaimana tata caranya, bagaimana setelah perceraian terjadi, alhamdulillah sudah kita bahas. Pada saat ini kita akan masuk pada bagian ketiga dari fiqhul Islam, yang fikih ini mengatur bagaimana tata cara kita bernegara. Seluruh kehidupan manusia harus dalam keadaan terlindungi, baik secara individu, berjamaah, kemudian Allah Subhanahu wa taala datangkan yang namanya hudud untuk melindungi seluruh manusia, siapapun dia, baik dia yang muslim, yang non muslim,
yang yakin, tidak yakin dilindungi dalam Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, rekan-rekan sekalian, maka disinilah kita akan membahas hari ini tentang fikih hudud. Panjangnya pembahasan ini insya Allah tidak membuat kita juga akan membahas semuanya, karena begitu panjang masalah hukum ini. Nanti kan kita serahkan kepada ahlinya. Tetapi saya akan memberikan gambaran yang mungkin selama ini kita rancu, kalau ada terjadi seperti ini apa hukumnya, bagaimana, apakah hukum Islam itu saklek, kalau ada lobby-lobby seperti apa, ternyata kalau terjadi kesalahan seperti apa, maka kita bahas di sini. Itulah fikih hudud atau tentang hukum dalam Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka kata hudud ya, kata hudud, ha dal waw dal hudud, asal katanya adalah haddun. Haddun itu artinya pembatas antara dua perkara. Pembatas antara dua perkara. Apa saja perkaranya? Yang baik, yang buruk, yang negatif, yang positif, yang iman, yang kufur. Rasul bersabda, al-haddu bainana wa bainal imani tarkus shalah. Pembatas antara iman dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Di sana ada kata jazakallahu khair. Di sana ada kata al-haddu, batasan. Maka had itu adalah batasan. Allah katakan tilka hududullah fala taqrabuha. Itu adalah batasan Allah, jangan kamu dekati. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-haddu juga diartikan sebagai hal yang membedakan antara sesuatu dan lainnya. Misalnya hududud dar, batas bangunan, hududul ardi, batas tanah. Dan had juga diartikan dengan al-man'u, yaitu mencegah atau menahan. Ketika ada sesuatu yang membuat kita berhenti di jalan karena tertahan sesuatu, maka penahan itu namanya al-haddu. Hukuman-hukuman atas maksiat disebut hudud, karena umumnya hukuman-hukuman itu menahan pelakunya dari mengulangi perbuatan maksiat yang membuatnya dihukum. Kalau kita berbicara hukum Islam, karena ketika ada orang yang melakukan larangan dalam Islam yang membuat dia wajib dihad, kena hukum, sontak dia menyerah. Contohnya ketika ada orang yang mencuri, ketahuan, dilaporkan, lalu disidang dia, dikuatkan dengan beberapa saksi, hakim memutuskan dalam Islam ya, dalam Islam hakim memutuskan dipotong tangannya. Dan potong tangan ini dilakukan di halayak ramai, menjadi iktibar jangan coba-coba mengganggu harta orang lain, karena harta orang lain di dalam Islam dilindungi 100%. Ya, sehingga menjadi efek jerah kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Al-haddu juga diartikan sebagai maksiat itu sendiri. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah 187. Tilka hududullahi fala taqrabuha. Itulah kemaksiatan terhadap Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Surah Al-Baqarah 187. Dalam istilah syar'i, hudud adalah hukuman yang ditetapkan untuk menjunjung hak Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian hudud berbeda dengan ta'zir peringatan. Ya, peringatan atau ancaman. Karena tidak ada batasan ukurannya. Mengingat penetapan ta'zir diserahkan kepada pemerintah. Artinya kalau ada sesuatu yang mengancam negara atau sosial atau yang lain, maka pemerintah boleh menta'zirnya, mengirimkannya surat peringatan. Kalau tidak dibuat, maka dia akan kena hukuman.
Nah, ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kisos ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal untha bil untha. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kalian, ditetapkan atas kalian al-qisas, balasan. Ya. Orang yang merdeka membunuh orang yang merdeka, maka dibalas dengan membunuh orang yang merdeka. Misalnya ada hamba sahaya membunuh seseorang yang merdeka, maka yang dikisos adalah orang yang merdeka dari pihak hamba sahaya itu. Seperti itu. Wal abdu bil abdi, kalau ada hamba sahaya yang dibunuh, maka kisosnya juga hamba sahaya yang dibunuh. Ada tuan orang lain membunuh hamba sahaya milik orang lain, maka hamba sahayanya punya dia yang dibunuh. Wal unsa bil unsa, kalau yang membunuh perempuan, maka yang dibunuh juga perempuan. Ternyata dia tidak termasuk dalam bab hudud. Kisos juga tidak termasuk hudud, karena kisos dilakukan demi menegakkan hak manusia. Makanya dalam surah Al-Baqarah, dalam surah Al-Maidah, Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita, barang siapa yang menghilangkan sesuatu dari orang lain, maka dibalas dengan menghilangkan sesuatu itu. Al-anfa bil anfi, hidung dengan hidung, wal aina bil aini, mata dengan mata, wal udhuna bil udhuni, telinga dengan telinga, wasinna bis sinni. Ada orang yang mukul orang lain sampai giginya tanggal, maka kisosnya juga dipukul orang tersebut sampai giginya tanggal. Nah, tetapi dia tidak termasuk dalam hudud. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT rekan sekalian, sekarang kita lihat apa saja kriminalitas yang dijatuhi hukuman hudud. Ya, ini saya menerangkan hudud syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hal ini hanya diterapkan atas izin pemerintah. Kalau pemerintahnya izin, maka diterapkan. Kalau tidak, jangan coba-coba ada satu kelompok orang menerapkan hudud ke atas orang lain. Dulu seingat saya, kalau nggak salah saya apakah di Ambon atau di Sulawesi Utara, pernah terjadi satu kelompok jamaah Islamiyah, bukan jamaah Islamiyah tapi jamaah yang bagian dari Islam, gitu ya. Ada yang berzina, itu mereka rajam di tempat. Lalu ketahuan oleh pemerintah, kemudian dimediasi. Ya, ini bahaya sekali. Jangan sampai terjadi perilaku ini karena kita berada dalam pemerintahan Indonesia. Maka hudud ini kalau berseberangan dengan pemerintah Indonesia, kita sebagai warga Indonesia mengikuti aturan yang sudah ada. Tetapi saya mau menyampaikan nanti efek ketika syariat Islam diterapkan dan efek ketika syariat Islam ditinggalkan, sehingga nanti menjadi ilmu kepada kita, pemahaman kepada kita tentang mana yang lebih efektif penerapannya. Apakah penerapan dari sisi hukum yang ditegakkan dalam undang-undang atau hukum Allah Subhanahu wa taala, dan yang pastinya tidak akan mungkin hukum Allah punya celah untuk dikritik. Al-Quran dan As-Sunnah telah menetapkan sejumlah hukuman yang jelas bagi kejahatan-kejahatan tertentu yang disebut dengan istilah jaraimul hudud, yaitu kejahatan-kejahatan yang melanggar ketentuan. Kejahatan-kejahatan yang dimaksud melanggar syariat adalah zina. Zina, yang kedua menuduh orang berzina. Ya, zina
yang kedua menuduh orang berzina. Kalau ada orang lain, mohon maaf Bapak Ibu, misalnya ada suami istri, lalu ada orang luar yang menuduh istri laki-laki ini atau menuduh suami perempuan ini berzina, maka dia harus menghadirkan 4 saksi. Ya, menghadirkan 4 saksi. Tetapi kalau yang menuduh berzina adalah suaminya, suami si perempuan, Pak Hakim, saya menyaksikan istri saya berada di bawah badan laki-laki lain, bukan selain saya. Mana saksimu? Tidak ada saksi saya. Mana saksimu? Tidak ada saksi saya. Mana saksimu? Tidak ada saksi saya. Saksi saya hanya saya dan Allah Subhanahu wa taala. Dia bilang begitu. Maka ini berlaku, Pak. Beda kalau yang menuduh orang lain. Pak Hakim, saya melihat fulan bin fulan berzina. Mana saksimu? Enggak ada. Mana saksimu? Enggak ada. Mana enggak ada. Maka dia kena had, Pak. Dia yang kena hukum. Ya, apa hukumnya nanti kita akan sampaikan. Yang ketiga, mencuri. Yang keempat, mabok. Saya cuman berpikir aja nih, ini kalau hukum mabok ini diterapkan di Indonesia, berapa ratus ribu orang yang kena cambuk ini, laki-laki dan perempuan. Memusuhi agama. Ada orang yang muharabah, memusuhi agama dengan perbuatannya, atau memusuhi agama dengan lisannya, atau memusuhi agama dengan tulisannya, atau memusuhi agama melalui YouTube dan sebagainya. Maka dia termasuk memusuhi agama. Yang kelima, orang yang murtad dalam Islam. Kemudian yang keenam adalah memberontak, melakukan pemberontakan dalam negara. Dengan demikian orang yang melakukan salah satu kejahatan di atas akan dijatuhi hukuman tertentu yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Bapak Ibu, yang pertama, orang yang berzina dihukum cambuk bila belum menikah, dan dihukum rajam bila telah menikah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan terhadap para wanita yang mengerjakan perbuatan keji atau zina, hendaklah ada 4 orang saksi di antara kamu yang menyaksikannya. Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka atau wanita-wanita itu. Benar kamu berzina? Iya, saya berzina. Maka dikurung dia di rumah. Dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya. Quran surah An-Nisa ayat 115. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khudhu anni qad ja'alallahu lahunna sabila. Al-bikru bil bikri jaldu mi'atin wan nafyu sanatin wathayyibu bisayyibi jaldu mi'atin warajmu." Ikutilah aku, kata Rasulullah. Ikutilah aku. Sesungguhnya Allah telah memberi jalan bagi mereka. Lajang yang berzina dengan lajang dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Orang yang telah menikah berzina dengan yang telah menikah dicambuk 100 kali dan dirajam. Hadis riwayat Muslim, Ibnu Majah dan Ahmad. Ya, kita mungkin berpikir kalau ini diterapkan, berapa banyak orang yang meninggal dirajam. Dan mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf, jangan katakan potensi berzina terjadi pada orang yang belum menikah. Ya, jangan kita katakan potensi berzina terjadi pada orang yang belum menikah. Tidak Bapak Ibu, potensi berzina bahkan sangat besar terjadi pada orang yang sudah menikah. Ya, dan mungkin kita
banyak mendengar kabarnya itu. Kejahatan menuduh berzina. Yang kedua, kejahatan menuduh berzina. Orang yang menuduh orang lain berbuat zina adalah kejahatan besar dalam Islam. Ya. Bahkan sebagian para ulama bilang begini, ada laki-laki yang melihat satu pasang orang berzina, hanya dia yang melihat, kanan kiri nggak ada, hanya dia melihat. Lebih bagus Anda diam, tutupi aibnya. Diam, tutupi aibnya. Kenapa? Kalau Anda datang ke hakim lalu ditanya mana saksinya, nggak ada, mana saja nggak ada, mana saja, Anda yang dihukum. Kenapa? Nggak bisa mendatangkan saksi. Anda yang dihukum. Maka lebih bagus diam. Terus kalau seperti itu bagaimana? Nah, maka mainkan dakwahnya. Datangi yang bersangkutan, ngomong yang baik-baik, atau datangi ke orang tuanya, sampaikan yang baik-baik. Nah, supaya tidak terjadi yang kedua kalinya atau yang kesekian kalinya. Kejahatan menuduh berzina hukumnya adalah dicambuk 80 kali. Allah berfirman, dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik berbuat zina, dan mereka tidak mendatangkan 4 saksi, maka deralah mereka yang menuduh itu 80 kali dera. Dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat atau untuk selama-lamanya, dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Surah An-Nur ayat 4. Karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ketika kita melihat terjadi perzinahan kan aib, maka dalil akan hal ini adalah man satara an muslimin satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat, walau itu berzina, walau itu berzina. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kecuali terang-terangan. Kita tahu di sana ada lokalisasi namanya Doli, ya. Ada orang masuk ke sana, ya. Dia masuk dalam keadaan semangat, pulang begini-gini, Pak. Baru kita husnuzon. Oh, jangan husnuzon, Pak, nggak boleh husnuzon. Sampaikan ke pemerintah supaya itu dicek dulu. Jangan husnuzon. Kenapa? Na'udzubillah min dzalik. Bisa jadi tempat itulah yang membuat banyak rezeki orang terhalang berkahnya. Ya, terhalang berkahnya. Banyaknya iya, berkahnya enggak. Maka di sini penting peran orang banyak untuk menutup hal-hal tersebut. Tetapi kalau ada orang yang melakukannya sembunyi-sembunyi, lalu kita intip, Pak. Kita intip, Pak, sembunyi-sembunyi diintip, maka yang salah kita, Pak. Yang salah kita, Pak. Kenapa? Wala tajassasu, jangan memata-matai. Ya, larangan dalam Islam. Jangan memata-matai. Ada istri orang, kita tetangganya, kita kuntit, Pak, kemana dia, Pak? Nah, itu namanya mata-matain, Pak. Apa gunanya? Orang yang mencuri, yang ketiga, orang yang mencuri dihukum potong tangan. Surah Al-Maidah ayat 38, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Yang keempat, kejahatan melakukan kerusakan di muka bumi. Kalau ada orang yang melakukan kerusakan di muka bumi ini, menggundul hutan, kemudian dia keruk itu gunung, dia keruk sampai dalam, ya, dan gak ada solusi untuk memperbaikinya, itu ada hukumannya. Kejahatan melakukan kerusakan di muka bumi adalah dibunuh atau disalib atau diasingkan
atau dipotong tangan dan kakinya secara silang. Tangan kanannya dipotong dan kaki kirinya dipotong. Allah berfirman, sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi hanyalah mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik atau dibuang dari negeri tempat kediamannya, yang demikian itu sebagai suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat siksaan yang besar. Quran surah Al-Maidah ayat 33. Hukuman bagi orang yang mabuk adalah dicambuk 80 kali atau 40 kali, seperti yang akan dijelaskan nanti insyaallah secara gamblang. Tapi tadi saya bilang kita nggak akan mungkin bahas sedalam, kita serahkan kepada ahli hukum untuk ini. Saya hanya memberikan gambaran saja bagaimana, apa saja, seperti apa, dan benarkah hukum Islam itu kalau terjadi langsung diterapkan atau tidak. Dalam hadis baginda Rasul bersabda, hukuman bagi orang yang melakukan perbuatan atau hukuman orang yang murtad adalah dibunuh. Nabi bersabda, man baddala dinahu faqtuluhu. Siapa yang menukar agamanya maka bunuhlah dia. Hadis riwayat Bukhari, Abu Daud dan Tirmidzi. Ini kita belum sampai pada kesimpulan Bapak Ibu ya. Saya cuma menerangkan dulu dalilnya dan mohon jangan diamalkan dulu. Itu murtad Ustaz, bunuh dia, jangan ya. Nanti kajian kita digulung sama pemerintah. Hukuman bagi orang yang memberontak juga dibunuh. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang, hendaklah kamu damaikan antara keduanya. Tapi jika satu melanggar perjanjian yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Surah Al-Hujurat ayat 9. Dalam hadis Rasulullah bersabda, innahu satakunu hanatun wahanat, faman arada an yufarriqa amra hadhil ummah wa hiya jami' fadribuhu bisayfi ka'inan man kana. Sesungguhnya kelak akan terjadi hanats dan hanats, yaitu fitnah dan kekacauan. Karena itu, siapa yang hendak memecah belah umat ini, mengadu domba, membuat fitnah dengan target supaya sop kaum muslimin ini hancur, kata Rasulullah SAW, di saat mereka bersatu, maka tebaslah dia dengan pedang, siapapun dia. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud dan Nasai. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang tadi kita mendengar beberapa cuplikan ayat tentang hudud. Pertanyaannya, di mana keadilan hudud itu? Ya. Seperti apa keadilan hudud atau hukum dalam Islam? Hukuman-hukuman ini selain menunjang kemaslahatan umum dan menjaga stabilitas keamanan masyarakat, merupakan hukuman yang sangat adil. Ya, merupakan hukuman yang sangat adil. Zina adalah kejahatan yang sangat besar dan keji, menodai kemanusiaan, kehormatan dan kemuliaan, menghancurkan tatanan keluarga dan rumah tangga, biang berbagai bentuk kejahatan dan kerusakan yang dapat meruntuhkan sendi-sendi individu dan masyarakat, dan meluluhlantahkan konstruksi umat. Meskipun begitu, Islam sangat berhati-hati dalam membuktikan kejahatan ini dengan menetapkan syarat-syarat yang nyaris mustahil dipenuhi. Hukuman zina lebih dimaksudkan untuk mengecam, menggetarkan dan menakut-nakuti daripada
penerapan dan pelaksanaan praktisnya. Ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah. Waktu itu beberapa orang sahabat, diantaranya Ibnu Abbas ada di situ. Laki-laki ini datang. Dalam sejarah nggak diceritakan apakah dia berzina atau apa, nggak diceritakan. Tapi dia bilang begini, ya Rasulullah, tolong tegakkan kepadaku had, artinya hukuman tadi yang kita sampaikan tadi, Bapak Ibu. Kata Rasulullah begini, ada apa denganmu ya Rasulullah? Aku melakukan perbuatan dosa besar ya Rasulullah. Aku mau dihad ya Rasulullah, agar dosa-dosaku diampuni. Ketika dia bilang begitu, azan berkumandang. Lalu kata Rasulullah, gini saja, kita sholat dulu. Kita sholat dulu. Sholatlah mereka. Qobliyah, sholat wajib, ba'diyah. Selesai sholat, Rasulullah pulang ke rumah. Laki-laki ini ikut, Ibnu Abbas ngikutin. Kata Ibnu Abbas, sengaja saya ikut supaya mengetahui apa yang terjadi antara dia dengan Rasulullah. Kemudian dia kembali mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sungguh aku telah berbuat dosa besar. Tolong tegakkan had kepadaku. Apa kata Rasulullah? Bukankah engkau tadi sholat bersama kami? Iya ya Rasulullah. Bukankah engkau tadi sholat sunnah? Iya ya Rasulullah. Bukankah tadi kamu mendengar azan? Iya ya Rasulullah. Bukankah tadi kamu sudah berzikir? Iya ya Rasulullah. Bukankah tadi kamu sholat ba'diyah? Iya ya Rasulullah. Dosa-dosamu sudah habis, kata Rasulullah. Dosa-dosamu sudah habis. Apa kata laki-laki ini? Ya Rasulullah, aku melakukan dosa besar ya Rasulullah. Kata Rasulullah, dosa-dosamu telah dihabiskan dengan amalan-amalan tadi. Ya. Artinya tidak serta-merta ketika ada orang datang, ya Rasulullah, saya sudah berzina ya Rasulullah. Lalu Rasul bilang begini, kamu udah menikah atau belum? Sudah ya Rasulullah. Cambuk dia 100 kali? Enggak. Sudah ya Rasulullah. Rajam dia? Enggak. Dan mohon maaf Bapak Ibu, ternyata peristiwa-peristiwa, mohon maaf, semoga saya tidak salah bahasa, peristiwa perzinahan ternyata juga beberapa kali terjadi di masa sahabat. Terjadi di masa sahabat. Seorang wanita yang hadisnya ini begitu masyhur datang kepada Rasulullah. Kata perempuan, ya Rasulullah, inni la hubla minaz zina. Ya Rasulullah, sungguh aku telah hamil karena berzina. Kamu udah menikah? Udah ya Rasulullah. Hamil sekarang? Iya ya Rasulullah. Pulanglah kamu, kata Rasulullah, pulanglah kamu, beristighfarlah kamu sampai anakmu dilahirkan. Kata para ulama begini Bapak Ibu, sebenarnya kalau perempuan ini nggak balik udah selesai dia. Artinya apa? Nggak usah lagi minta had, udah diampuni. Kenapa? Kata Rasulullah, pulanglah kamu, beristighfarlah kamu, selesai udah. Tapi perempuan ini penyesalannya nggak hilang. Setelah dia melahirkan dengan anak yang masih merah ini, dia datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini anaknya sudah saya lahirkan ya Rasulullah. Sekarang tolong tegakkan untuk saya rajam. Apakah Rasulullah? Oke, tolong dia ditanam rajam. Enggak. Kata Rasulullah, pulanglah kamu, besarkan anak ini sampai dia bisa makan roti. Anak-anak makan roti umur berapa Bapak Ibu? Bisa makan roti begini umur berapa? 3 tahun ya? 2 tahun, 3 tahun ya? Udah bisa begini ya? Itulah dia datang. Anak itu udah gede, umur 2 tahun, 3 tahun, datang dia, ya Rasulullah, ini anak sudah gede, tolong saya dirajam. Karena dia sudah minta berkali-kali, akhirnya dirajam dia. Oke? Anak ini dikasih sama para sahabat supaya diasuh. Perempuan ini ditanam badannya sampai kepala. Mulailah dia dirajam, dilempar.
pakai batu oleh kaum muslimin rame-rame. Qadarullah, di antara batu itu yang kena kepalanya sampai darahnya muncrat ke wajah Khalid. Mungkin muncratnya darah ini ke wajah Khalid cara Allah agar orang-orang tahu bahwasanya tidak selamanya orang berzina dirajam buruk, enggak. Muncrat darahnya ini, langsung Khalid maki-maki dia. Dasar wanita jalang, perempuan enggak baik, dicaci sama Khalid. Dengar Rasulullah, kata Rasulullah, berhenti ya Khalid, berhenti ya Khalid. Diam Khalid, diam, berhenti. Demi Allah, kata Rasulullah, perempuan ini telah bertaubat dengan taubatan yang nasuha. Kalau taubatnya dibagi kepada seluruh orang Madinah, cukup bagi mereka. Enggak usah minta ampun lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Semakin dahsyatnya nih Bapak Ibu. Jadi enggak semua orang dirazam itu kurang ajar, enggak, belum tentu. Ya. Apalagi yang terjadi di masa sahabat, ibrah untuk kita. Ibrah untuk kita. Kalau terjadi perzinahan, mereka yang mendengar kalimat saya ini, kalau Anda pernah berzina, tidak ada orang yang tahu, maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diam Anda, jangan ceritakan aib Anda kepada orang lain. Selesai. Selesai. Ada perempuan Bapak Ibu, perempuan sebaya saya, udah punya anak 3. Setelah ngisi pengajian di satu tempat, besoknya saya ditelepon sama dia ba'da zuhur. Dan mendengar kalimat dia ini, saya sebenarnya langsung nggak suka, Bapak. Langsung nggak suka. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz. Mohon maaf, mau curhat. Oh iya, silakan Bu. Ustaz, apa hukumnya kalau perempuan sudah menikah berzina? Begitu ya? To the point dia. Saya bilang, ya kalau ambil hukumnya dirajam Bu. Ustaz, saya beberapa waktu lalu berzina Ustaz. Kaget saya. Tapi saya nggak langsung nggak langsung responsif. Saya bilang, ibu punya suami, punya, sudah, masih ada, masih kuat, masih kuat, masih segar Ustaz, masih produktif. Atau suaminya sering meninggalkan panjenengan? Enggak. Sering di rumah? Pulang tepat waktu. Lah kok bisa? Saya bilang gitu. Tahu masalahnya Bu? Masalahnya cinta lama bersemi kembali di reuni Bu. Bapak Ibu, hati-hati. Ya. Hati-hati Bapak Ibu yang sering ke reuni. Cinta lama bersemi kembali saat reuni Bapak Ibu. Hati-hati Bu. Ya. Hati-hati. Kira-kira kalau imannya nggak kuat, bawa istri Bapak. Pas reuni bawa istri. Sampai guru saya pas ngajar kami tentang fikih, apa kata beliau? Kalau nanti kalian ini sudah menikah, lihat perempuan cantik, langsung otak kalian nggak bisa dikontrol, pulang ke rumah khusus melakukan perbuatan itu sama istri Anda. Saking beliau tuh semangat ngomong gitu ya, jangan sampai Anda berzina. Kalau Anda punya istri, lihat perempuan cantik, langsung otak Anda error, langsung pulang ke rumah, khusus melakukan itu sama Anda, istri Anda. Lebih halal daripada Anda tahan-tahan lihat perempuan itu. Bahaya ini Pak. Saya mau kembalikan hukum Islam. Tidak serta-merta ada orang yang mencuri langsung potong tangannya, berzina langsung rajam, enggak begitu Pak. Itulah luar biasanya hukum Islam ini. Beda dengan hukum hutan, hukum rimba. Ada orang yang menurunkan sound system Pak, dibilang mencuri Pak, dipukulin, nggak ditanya-tanya dulu, dipukulin, dibakar Pak. Udah dibakar mati, baru ditanya Pak, dia tadi ngapain? Inilah hukum rimba Pak. Makanya jangan sampai ada manusia tangan besi walaupun personal, nggak boleh. Kembali kepada hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga,
Menuduh laki-laki atau perempuan baik-baik berbuat zina juga merupakan kejahatan yang dapat memutuskan ikatan keluarga, merusak hubungan antara suami dan istri, dan menghancurkan pilar-pilar rumah tangga. Padahal rumah tangga adalah embrio tatanan masyarakat. Apabila rumah tangga baik, maka masyarakat pun baik. Tapi bila rumah tangga rusak, maka masyarakat pun rusak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, di antara perbuatan atau amalan paling besar yang dilakukan oleh iblis adalah memecah belah tatanan keluarga, menceraikan antara suami dan istri, menjadikan rumah tangganya buruk. Suaminya memandang istrinya buruk, istri memandang suaminya buruk. Hati-hati Bapak Ibu. Kadang ada orang-orang, kalau dulu kita pernah bahas tentang perempuan yang nggak baik itu, Pak. Ya, dia bilang sama istri laki-laki ini, Mbak, kamu cerai aja deh dari suamimu biar saya nikahin suamimu. Ya, hati-hati Bapak Ibu, itu diantara perbuatan iblis, pekerjaan spesial iblis. Nah, ketika ada orang lain yang tidak kita ketahui ngaku-ngaku mengatakan, saya melihat istrimu berzina, saya melihat istrimu jalan dengan orang lain, saya melihat suamimu naik mobil dengan orang lain. Hati-hati Bapak Ibu. Ya, jangan-jangan itu adalah utusan iblis yang mau memecah belah keluarga kita. Hati-hati. Di saat keluarga ini lagi mesra-mesranya, datang fitnah-fitnah yang tidak baik. Hukuman 80 cambukan terhadap pelaku kejahatan ini, setelah tidak dapat menghadirkan 4 orang saksi yang mendukung tuduhannya, merupakan ketetapan yang sangat bijaksana dan mempunyai maslahat agar kehormatan manusia tidak mudah ternoda dan nama baiknya tidak tercoreng. Mencuri tidak lebih dari kejahatan terhadap harta orang lain. Harta adalah sesuatu yang paling disenangi setiap orang. Dengan menghukum potong tangan pelaku kejahatan ini, maka siapapun akan menahan diri melakukan kejahatan yang sama. Ada yang nanya, kok kejam banget, mencuri aja tangannya dipotong. Apa kata Imam Syafi'i ketika beliau ditanya tentang ini? Kata Imam Syafi'i, 30 tahun Islam berkuasa, hanya 2 tangan yang dipotong. 30 tahun, banyak kasus mencurinya, hanya 2 tangan yang dipotong. Yang banyak ini sampai kepada Rasulullah, sampai kepada Umar, sampai kepada Utsman, Abu Bakar, Umar, Utsman. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika di sidang, ternyata punya alasan kuat. Punya alasan kuat kenapa dia mencuri. Ada 3 orang hamba sahaya milik sahabat di Madinah mencuri unta. Lalu ketahuan di sidang sama Umar. Kata Umar, kalian mencuri unta? Iya. Lah kalian ngapain? Wahai Amirul Mukminin, kami mencuri unta, kami sembelih, kami siangin, kami makan. Kenapa kalian lakukan itu? Kata Umar, wahai Amirul Mukminin, kami lakukan karena kami enggak kuat menahan lapar. Oh, langsung wajah Umar melihat pemilik hamba saya ini. Kamu enggak kasih makan dia? Enggak bisa jawab, Pak. Ternyata udah hampir 1 pekan 3 hamba saya ini disiksa, Pak. Enggak dikasih makan sama pemiliknya. Apa kata Umar? Pilihannya 2. Tanganmu yang dipotong atau kamu ganti untanya 3 kali lipat. Kok saya? Karena gara-gara kamu dia mencuri. Pilihannya tanganmu yang dipotong atau ganti 3 kali lipat. Akhirnya Pak, diganti 3 kali lipat, Pak. Kenapa? 3 orang yang mencuri, ya. 3 orang yang mencuri, 3 gantinya dibayar 3 kali lipat. Kita dengarkan azan dulu Bapak Ibu.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammati wa salatul qa'imah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika hukuman potong tangan ini diterapkan, maka setiap orang akan merasa hartanya aman dan hatinya tentram dengan sesuatu yang paling disenangi dan dibanggakan. Kemarin kita pernah sampaikan bahwa ada maqasidus syariah, 5 tujuan utama diturunkannya syariat, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga harta, menjaga akal, dan menjaga kehormatan. Ya, menjaga harta ini diantaranya adalah kita dermakan, kita sedekahkan, kita zakatkan, atau kita kembangkan dengan cara yang baik, halal dan thayyibah. Yang kedua, cara Allah menjaga harta kita dengan diberlakukannya pengharaman mencuri dan diberlakukannya hukum had potong tangan. Agar apa? Agar setiap orang yang punya harta, baik orang yang muhsinin atau orang yang bakhil, terjaga hartanya. Tapi dia bakhil, Ustaz, urusan dia sama Allah, bukan urusan Anda. Dia bakhil, urusan dia sama Allah, bukan urusan Anda. Urusan Anda sama Allah, kepada dia berbuat baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, inilah salah satu keistimewaan syariat Islam. Dampak penerapan hukum ini tampak sangat jelas di negara-negara yang melaksanakannya. Keamanan yang stabil dan harta pun terpelihara dan terjaga dari tindakan jahil orang-orang yang melanggar syariat dan undang-undang. Di negeri Soviet, Uni Soviet, terpaksa diberlakukan hukuman yang paling memberatkan bagi orang yang mencuri. Setelah terbukti beberapa tahun bahwa orang yang mencuri dipenjara tidak lagi efektif untuk mengurangi maraknya kejahatan ini, mereka lantas menetapkan pencuri dihukum mati dengan cara ditembak, hukuman yang sangat menyakitkan karena tidak sampai pada tahap semahal itu, ya, harta sampai diganti dengan nyawa orang lain. Lalu orang-orang yang memerangi agama, membuat kerusakan masif di muka bumi, mendalangi kekacauan besar, menggoyahkan stabilitas keamanan, memprovokasi keributan-keributan, dan berusaha merusak tatanan yang telah mapan, setidaknya dihukum potong tangan dan kaki secara silang atau diasingkan. Kemudian orang yang meminum khamar, minuman keras, membuat peminumnya kehilangan akal dan kesadaran. Ketika seorang kehilangan akal sehat dan kesadarannya, ia akan melakukan tindakan yang bodoh dan keji. Karenanya, jika dia dicambuk, maka hukuman tersebut akan membuatnya jera, mengulangi perbuatannya, dan di sisi lain akan membuat gentar orang lain yang hendak melakukan kesalahan yang sama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu dulu materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Insyaallah kita akan lanjut nanti tentang kewajiban menerapkan hudud, ya, atau hukuman ini pada kehidupan kita, baik secara pribadi ataupun secara umum di masyarakat. Tapi nanti kita akan terangkan dengan detail supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Sebelum saya tutup, mungkin ada satu pertanyaan yang bisa disampaikan. Kita akan diskusi sedikit, silakan. Ibu-ibu ada? Baik, cukup ya, insyaallah. Semoga Allah bimbing kita semuanya. Mari kita akhiri pertemuan hari ini dengan sama-sama baca alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.